Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan kepadamu. Saudara, sore hari ini saya hendak mengajak kita merenungkan serial yang kedua dari topik tersebut. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-6. Kali ini perikop dari ayat 19 sampai dengan akhir pasal tersebut, yakni ayat ke-34. Matius 6, saya bacakan buat kita sekalian mulai ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Bagaimana kalau kita bagi dua, ayat 19 sampai dengan 24. Saudara-saudara membaca bersama dengan saya, kemudian ayat 25 sampai 34 saya akan bacakan buat kita sekalian. Mari kita baca dengan bersuara bersama ayat 19 sampai dengan ayat 24 dengan kecepatan yang sama, dengan kompak, dengan serempak, dengan berusaha mengerti yang kita bacakan. Ayat 19 kita mulai. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengap dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengap dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya lanjutkan. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah akan kami pakai? Saya ulangi, apakah akan kami makan? Apakah akan kami minum? Apakah akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, yang mengerti, dan yang melaksanakan firman-Nya. Amin. Amin. Matius 6 ayat 33 boleh dikatakan merupakan salah satu ayat yang populer di kalangan orang-orang Kristen. Siapa di antara kita yang sebelum mendengar pembacaan dalam rangka topik tahun ini sudah pernah mengetahui Matius 6 ayat 33? Siapa? Sudah pernah tahu Matius 6 ayat 33? Ya. Saya sudah tahu? Saya? Ya, tahu, tapi nggak angkat tangan.
Ini ayat yang populer. Dia sering dijadikan ayat hafalan atau ayat pembimbing. Dan kadang kalau ada kebaktian rohani, ada pengkhotbah yang baik, lalu banyak orang respect, banyak orang kagum, habis kebaktian orang minta tanda tangan, ya, minta supaya pengkhotbah memberikan autograf di Alkitab jemaat. Kalau ada camp pemuda, habis kebaktian camp itu banyak anak-anak muda datang kepada penginjil, minta tanda tangan dan minta kenang-kenangan. Tidak jarang para pengkhotbah atau pengabar-pengabar Injil memberikan Matius 6 ayat 33 sebagai ayat kenang-kenangan. Mengapa banyak orang suka kepada ayat ini? Kemungkinan besar karena menganggap ayat ini mengandung janji berkat ekstra, janji berkat tambahan. Karena Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi mungkin orang suka ayat ini karena ada janji tentang berkat tambahan. Ada yang menafsirkannya bahwa ayat ini merupakan suatu ayat yang memuat kiat atau jurus sakti yang menjamin hasil kemakmuran. Kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka kita akan menuai berkat-berkat. Untuk itu para promotor teologi kemakmuran menggalakkan anjuran agar umatnya berani menempuh lompatan-lompatan iman dalam bentuk pengorbanan-pengorbanan sebagai bukti mendahulukan kerajaan Allah dengan iming-iming imbalan berkat-berkat istimewa. Saudara, tahun ini kita mengangkat tema berdasarkan ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah. First thing first. Tempatkanlah yang utama di urutan yang pertama. Apakah memang ketika Tuhan Yesus mengucapkan Matius 6 ayat 33, apakah memang Tuhan Yesus memaksudkan bahwa ayat ini merupakan satu ayat yang memberikan petunjuk atau metode atau cara untuk menuai banyak berkat? Sore hari ini kita hendak mengangkat sebuah tema untuk mengkaji motivasi dan sasaran mendahulukan kerajaannya. Melalui khotbah ini kita hendak mengerti mengapa dan untuk apa kita mendahulukan kerajaan. Dalam khotbah yang lalu, kita sudah mengerti bahwa mencari atau mendahulukan kerajaan Allah berarti berusaha dan berjuang keras, dalam arti merindukan, mengidamkan, mengingini sungguh-sungguh kerajaan Allah, mengingini untuk berbagian dalam kerajaan Allah. Melalui kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi bagian. Sebab kalau seorang tidak dilahirkan baru, dia tidak dapat masuk, bahkan melihat kerajaan surga pun atau kerajaan Allah tidak dapat. Kemudian mendahulukan kerajaan Allah juga dimaksudkan selama kita masih berada di bumi, selama hayat masih di kandung badan alias kita masih hidup, kita dengan gemar menaklukkan diri untuk tunduk dan menerima kehendak Allah. Dalam khotbah yang lalu, saya refer ke doa yang disebut doa Bapa Kami. Di situ Tuhan Yesus mengajar permulaan doa, ya Bapa Kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Apa artinya kerajaan Tuhan datang? Datanglah kerajaanmu, lalu paralelnya, jadilah kehendakmu, kehendak Bapa, di bumi seperti di sorga. Nah, di bumi itu di mana? Di siapa, saudara-saudara? Bukan di tanah, bukan di kebun, bukan di hutan, bukan di lautan atau di gunung, tetapi maksudnya di dalam diri orang-orang yang menyebut Allah sebagai Bapa. Kiranya orang-orang itu memiliki keinginan yang kuat mendahulukan kerajaan Allah, artinya menghendaki supaya kehendak-kehendak Allah itu mereka bukan cuma mengerti, tapi juga terjadi, berlaku di dalam hidup mereka. Itulah artinya
mendahulukan kerajaan Allah. Nah, dalam perspektif ini, mendahulukan kerajaan Allah memang dapat diartikan dengan misalnya antara lain rajin dan setia beribadah, giat melayani Tuhan, bersemangat dalam mendukung pekerjaan Allah dengan segala cara, dengan segala daya, dengan segala dana. Itu artinya dengan segala cara dan usaha, juga dengan segala kemampuan finansial termasuk mendukung pekerjaan Allah. Semua itu cocok untuk artian mendahulukan kerajaan Allah. Karena apa? Karena hal-hal ini memang sesuai dengan kehendak Allah yang diungkapkannya kepada kita. Tuhan Yesus sendiri ketika dia masih bahkan berusia 12 tahun, dia sudah mengerti hal itu. Saudara ingat bukan kisahnya ketika pertama kali Tuhan Yesus sebagai anak Yahudi yang dianggap sudah bisa bertanggung jawab sendiri atas Taurat, disebut anak bar mitzvah, anak Taurat, dia ditabiskan di bait Allah, maka dia pergi ke Yerusalem bersama ayah ibunya. Lalu waktu pulang, dia nggak ikut pulang. Sampai 3 hari perjalanan, baru Maria dan Yusuf enggak, loh kemana nih Yesus cilik? Jadi mereka kembali ke Yerusalem, lalu menemukan Yesus sedang berbincang-bincang dengan orang-orang tua, para imam dan ahli-ahli Taurat, berbincang-bincang mengenai Alkitab. Lalu Maria, sang ibu, berkata kepada Yesus, "Nah, mengapa kamu berlaku demikian? Kami ini repot, sampai 3 hari perjalanan sudah begitu jauh, harus kembali lagi cari dan jemput kamu di sini." Tuhan Yesus jawab apa? "Mengapa kamu heran? Bukankah aku wajib, dalam artian bukankah aku wajar berada di dalam rumah dan pekerjaan Bapakku?" Jadi mendahulukan kerajaan Allah, Tuhan Yesus sendiri berikan teladan. Senang, suka terlibat dalam pekerjaan Bapa dan pekerjaan rumah Bapa. Dalam rumah Bapa maksudnya, yaitu di gereja. Jadi itu cocok dalam artian mencari dan mendahulukan kerajaan Allah. Namun perlu kita cermati bahwa di dalam konteksnya, di dalam kaitan ayat-ayat, Matius 6 ayat 33 ini bukan menjanjikan berkat-berkat ekstra sebagai mega bonus karena seseorang mendahulukan kerajaan Allah. Jadi bawah ini, Tuhan Yesus tidak pernah memaksudkan itu sebagai janji atau jaminan akan mendapatkan mega bonus karena mendahulukan kerajaan Allah. Memang Tuhan Yesus memberikan jaminan. Firman ini memberikan jaminan. Maka itu adalah jaminan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi jaminan apa? Jaminan bahwa Tuhan Yesus atau Allah Bapa di dalam batasan-batasan tertentu pasti mencukupi kebutuhan murid-muridnya atau anak-anak Allah agar mereka tidak perlu khawatir. Konteks firman ini sedang berbicara mengenai jangan khawatir. Nah, supaya tidak perlu khawatir, Tuhan Yesus memberikan memang sebuah kiat. Kamu dahulukan kerajaan Allah. Bapakmu akan mencukupi kebutuhan. Hari ini, hari kita belajar, saudara. Sebaliknya dari mengejar-ngejar berkat, firman Tuhan yang sedang kita renungkan ini malah mengajak saudara dan saya untuk mawas diri dan memperjelas serta mempertegas komitmen kita sebagai anak-anak Bapa Sorgawi dan murid-murid Kristus. Marilah kita memperhatikan beberapa kebenaran yang Tuhan Yesus tekankan. Yang pertama, mendahulukan kerajaan Allah karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi mendahulukan kerajaan Allah karena kita adalah anak-anak Bapa Sorgawi. Marilah lihat konteksnya dalam ayat 32. Saya mengharap saudara masih membuka Matius pasal 6. Kita membuka dan melihat ayat ke-32. Kita baca bersama-sama. Bersama-sama dengan saya. Jadi ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Garis bawahi itu, saudara. Bahwa semua itu, apa itu semua itu? Ya tadi, hal-hal yang dikhawatirkan itu.
makan apa, minum apa, pakai apa, dan sebagainya itu yang menimbulkan kekhawatiran dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Garis bawahi, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Manusia dari berbagai bangsa dalam segala zaman dimanapun juga, sejak dahulu sampai sekarang, pada umumnya memang hidup dalam sebuah siklus untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan pokok, yaitu yang disebut sandang, pangan, dan papan, pakaian, makanan, dan perumahan. Dan manusia pada umumnya yang disebut bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini bersandar pada kemampuannya sendiri untuk memperoleh hal-hal tersebut. Dengan kerajinannya, dengan kepandaiannya, dengan segala keuletannya, mereka berusaha untuk mendapatkan nafkah, mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok itu. Kalaupun sampai mereka berhubungan dengan yang mereka sembah seturut dengan kepercayaannya, itu pun mereka maksudkan supaya sembahannya itu memberikan kepada mereka kebutuhan-kebutuhan yang mereka cari. Nah, ini saya ungkapkan untuk menggarisbawahi soal motivasi dan tujuan dalam perilaku hidup agamawi. Coba saudara perhatikan, tanpa kita bermaksud merendahkan atau melecehkan kepercayaan atau agama lain, jauhkan kita dari maksud tersebut, bukan itu. Tetapi maksud saya, setiap sistem agama atau kepercayaan, ketika mereka menjalankan ritus-ritus, memberikan sesajen, berpuasa, berdoa, berbakti dan sebagainya, untuk apa? Saudara boleh tanya dan selidiki. Mereka selalu berkata supaya mendapatkan berkat dari yang disembah. Jadi motivasi menjalankan ibadah kehidupan agamawi adalah untuk mendapat berkat, dorongan dan tujuannya sekaligus. Semua sistem agama itu sedemikian. Karena apa? Berdasarkan wahyu semesta atau wahyu umum, manusia tidak mengenal Allah yang penuh anugerah dan maha kasih. Mengetahui bahwa ada satu oknum yang maha tinggi, tapi bagaimana kasih pada kepribadiannya, itu mereka menduga-duga. Lalu mengukur dengan kemampuan dan kebiasaan manusiawi yang selalu ada imbal balik. Kita memberi karena kita akan mendapat sesuatu. Maka mereka berpikir Allah pun demikian, perlu disenangkan dulu, diperkenan hatinya, supaya kemudian dia boleh memberikan apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Itu adalah pola pikir sistem-sistem agama dan berbagai kepercayaan pada umumnya. Memerlukan transaksi dalam menjalankan ritus agamawi. Tetapi Tuhan Yesus menggarisbawahi, Bapakmu yang di sorga. Kita adalah anak-anaknya, tidak seperti pikiran dunia pada umumnya. Bahkan tadi di dalam doa kita bersyukur Allah Bapa yang maha murah, yang menerbitkan matahari baik untuk anak-anaknya maupun untuk orang-orang yang tidak mengenal Dia. Allah mengirimkan hujan seperti baru saja terjadi beberapa hari ini. Kita senang dan bersyukur karena bumi kita sudah sangat kering. Untuk siapa Tuhan berikan hujan itu? Bukan cuma untuk orang-orang Kristen, bahkan juga untuk orang-orang yang menentang kekristenan mendapatkan hujan tersebut. Allah itu maha murah, lebih-lebih kepada anak-anaknya. Maka Tuhan Yesus kemudian memberikan di dalam konteks ini anjuran supaya murid-muridnya melihat kepada burung-burung di udara dan bunga-bunga sederhana di padang belantara. Kata melihat atau memandang, itulah kata kerja yang sangat kuat adalah observe, perhatikanlah. Bukan sekedar melintas melihat, tapi coba kamu lihat dan perhatikan. Perhatikan burung-burung itu. Lihatlah bunga-bunga tersebut dengan sangat cermat kamu perhatikan. Dan ternyata ciptaan-ciptaan itu dipelihara oleh Allah yang menciptakan.
Kalau Allah sedemikian bertanggung jawab kepada ciptaan-ciptaannya yang sedemikian sederhana. Di dalam bagian lain Tuhan Yesus katakan, burung pipit yang tidak ada harganya, seperti burung gereja yang kita kenal itu. Nggak ada orang jual burung gereja. Kecuali di Indonesia sekarang, saking kehabisan burung-burung gereja pun ditangkapi oleh tukang-tukang burung, kemudian dikasih warna-warni, pakai highlight, jadi bagus, dijual di depan anak-anak di sekolah. Lalu anak-anak sekolah beliin mungkin 100 perak, 100 rupiah. Sekarang kan rendah sekali nilainya. Wah, dapat 1 burung gereja, nggak ada nilainya, ya. Bunyinya jelek, bulunya sebetulnya juga tidak menarik. Tapi ada nggak burung gereja yang lagi terbang mendadak sontak plok jatuh sakit jantung? Ada? Nyaris nggak ada, saudara-saudara. Kalaupun ada mendadak sontak jatuh, itu karena dibedil orang atau dijepret anak-anak iseng. Bapa di sorga itu memelihara makhluk-makhluk yang sedemikian sederhana yang nggak ada nilainya itu. Bunga-bunga rumput yang pagi terbit, sore layu, lalu disabit, dibuang ke dapur api. Allah peliharakan dan hias begitu indah. Apalagi kalian, saya dan saudara, anak-anak Bapa Sorgawi, tentu Dia memeliharakan. Jadi kita mendahulukan kerajaan Allah bukan demi mendapatkan apa-apa, tapi kita mendahulukan kerajaan Allah karena kerajaan itu adalah kerajaan Bapa kita dan kita ini anak-anaknya. Itu motivasi yang pertama dan terutama. Kita adalah anak-anak Allah, bukan demi mendapat. Perhatikan baik-baik itu. Yang kedua, Allah mau kita mendahulukan kerajaan sorga, kerajaan Allah, karena status kita adalah hamba Kristus. Marilah kita membaca ayat 24 bersama-sama. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Lalu teruskan ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, dan seterusnya. Sudah perhatikan, perikop yang seringkali diambil untuk kelengkapan Matius 6 ayat 33, biasanya orang mulai baca dari ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, minum, dan apa yang akan hendak kamu pakai. Baru kemudian sampai ke klimaks di ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi perlu kita perhatikan bahwa ayat 25 itu dimulai dengan kata apa? Karena itu, karena apa? Ayat 24. Karena ayat 24. Apa itu ayat 24? Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Itu konteksnya. Jadi kita perlu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Allah menghendaki demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Di zaman sekarang, bisa nggak saudara punya dua bos? Bisa? Bisa. Oke? Kita pagi sampai siang kerja di satu perusahaan, tapi karena kita membutuhkan income yang lebih atau ada cita-cita lain dan masih banyak waktu, sore hari kita bisa kerja di perusahaan lain. Oke? Kita bisa punya dua pekerjaan, 3 punya pekerjaan pun kalau Anda mampu boleh punya 3 majikan, 3 bos. Di zaman sekarang lumrah kalau seseorang mempunyai 2 tuan atau 2 atasan dalam 2 pekerjaan yang berbeda. Mengapa? Kondisi itu dimungkinkan karena di zaman sekarang baik pegawai maupun tuan sama-sama mempunyai hak asasi yang setara dalam suatu sistem ekonomi yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kaitan dengan jasa dan upah. Sang tuan memang upah, kita mempunyai tenaga dan kepandaian
kita memberikan jasa kepada Sang Tuan, maka Sang Tuan memberikan kita upah. Selesai tugasku di sini, kewajibanku selesai, aku mendapatkan hakku, dan aku boleh pergi ke perusahaan yang lain. Dalam struktur hak dan kewajiban dua pihak yang setara, saya boleh saja begitu, betul? Tetapi di dalam latar belakang ketika perjanjian baru ditulis, dan di dalam budaya yang berlaku pada waktu itu, kondisi memiliki lebih dari satu tuan untuk seorang hamba adalah sama sekali tidak dimungkinkan. Sebab di zaman itu tuan dan hamba adalah dua jenjang status yang tidak dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tuan dan hamba itu adalah dua status yang berbeda seperti langit dan bumi. Para tuan adalah pemilik mutlak yang perkataannya menjadi seperti undang-undang atau seperti peraturan yang harus dipatuhi. Sedangkan hamba alias budak belian adalah milik yang tidak memiliki apapun selain sebuah kewajiban untuk semata-mata patuh menurut kepada tuannya, menyenangkan tuannya, memperkenan tuan. Bagaimana dia bisa punya dua tuan? Dia cuma punya satu tuan. Kalau dia punya dua tuan, dia harus pilih. Aku mau nurut yang satu, yang sini atau yang sana. Gak bisa. Akhirnya salah satu kurang dipatuhi. Tidak mungkin. Budak belian hanya milik seorang tuan. Bahkan seorang hamba tidak mempunyai hak untuk mengatur diri sendiri, apalagi berani membantah majikannya. Tidak bisa. Saudara perhatikan, dalam ayat 24, dengan cermat Tuhan Yesus menggunakan istilah ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Yang saya maksudkan dengan cermat Tuhan Yesus pakai adalah kata yang lain di sini. Di dalam bahasa Yunani, kata lain itu paling sedikit ada dua istilah. Yang satu adalah alos. Alos itu lain dalam artian lain, tapi setara, sejenis, sekualitas. Nah, seperti dua mic ini, saudara lihat ada dua mic. Mic yang ini dengan mic yang di sebelah kiri saya dengan mic di sebelah kanan saya lain tidak? Lain bukan? Ini mic satu, ini mic yang lain. Tapi dua mic ini, kata lain yang dipakai adalah alos, karena dia sama-sama merek, sama kualitas, sama bagusnya, setara, tapi berbeda, terpisah. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu gelisah, jangan kamu sedih, aku memang akan meninggalkan kamu, aku akan kembali ke sorga. Tetapi kalau aku nggak pergi, aku tidak bisa mengutus penolong bagimu. Namun kalau aku pergi, aku akan mengirim bagimu seorang penolong yang lain. Nah, kata lain untuk Roh Kudus, penolong itu kan Roh Kudus, adalah alos. Memang berbeda pribadi. Tuhan Yesus itu pribadi, dia Allah pribadi yang pribadi dari Tritunggal pribadi yang kedua. Roh Kudus adalah pribadi Tritunggal yang ketiga. Tapi pribadi kedua dan pribadi ketiga, meskipun ini berbeda pribadi, terpisah, namun setara, satu martabat, satu sifat, satu natur, semuanya adalah sama-sama hakikat Allah. Jelas, saudara? Itu kata alos. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, Tuhan Yesus bukan menggunakan kata alos, melainkan heteros. Yang lain di sini adalah heteros. Heteros itu adalah dua hal yang berbeda dan dua hal yang sama sekali berbeda, tidak setara, berbeda sifat, berbeda martabat, bahkan bertolak belakang. Itulah heteros. Di dalam pengertian ini,
ketika Tuhan Yesus berkata, tidak dapat seseorang mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita suatu pengertian prinsip, antara lain beberapa arti ini. Yang pertama, Allah dan Mammon adalah dua macam tuan atau dua macam majikan yang sama sekali berbeda hakikat. Allah dan Mammon. Mammon itu diartikan dewa uang, kemakmuran, kekayaan. Itu adalah dua tuan yang sama sekali berbeda, bahkan berseberangan dan bertolak belakang. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, Rasul Yakobus berkata demikian. Saya bacakan buat kita semua. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Perhatikan kata tidak setia. Kalau hamba tidak setia kepada tuannya, dia termasuk hamba yang seperti ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Saudara tidak? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Karena Allah dan dunia dan raja dunia itu adalah Mammon, adalah dua tuan yang berseberangan dan bertolak belakang. Tidak bisa sejajar dan setara atau bersama-sama. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Itu arti yang pertama. Allah dan Mammon adalah dua macam tuan atau majikan yang sama sekali berbeda hakikat. Arti yang kedua, seorang hamba tidak dimungkinkan melayani atau mengabdi kepada dua tuan, apalagi yang sama sekali bertolak belakang dalam hakikat jenis maupun karakternya. Nah, untuk apa kita mengerti semua ini? Untuk kita mengerti mengapa kita perlu mendahulukan kerajaan Allah. Motivasi apa yang perlu kita miliki? Motivasi karena aku ini adalah hamba Kristus. Aku ini adalah seorang budak yang sudah dibeli oleh darah yang mahal, darah Yesus Kristus sendiri. Dilepaskan dari perbudakan dosa, aku menjadi hamba kebenaran, hamba Kristus, raja kebenaran itu. Dan di dalam kerangka konsep prinsipial inilah Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa khawatir atau kekhawatiran adalah dosa. Karena khawatir di dalam perspektif pengertian kebenaran firman Tuhan tentang hamba ini, maka khawatir menjadi sebuah fenomenon atau gejala dan suatu penyataan dari adanya suatu pengabdian kepada Tuhan yang lain di samping Tuhan itu. Orang yang sedemikian berkhawatir, entah dia sadar atau tidak, ternyata sedemikian patuh dan takluk kepada hal-hal yang mereka khawatirin. Untuk kesempatan ini kita sempitkanlah coba yang mereka khawatiri itu kita baca sebagai hal-hal material. Kalau kita sangat khawatir misalnya, apa yang akan aku bayar nanti, untuk hari depanku bagaimana, aku punya uang atau tidak? Kita berarti sadar atau tidak sedemikian patuh dan takluk pada sebuah konsep bahwa uang itu adalah sesuatu yang mutlak kita miliki. Kalau kita nggak miliki, kita nggak bisa hidup sejahtera. Kita khawatir kalau kita tidak punya uang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menyoroti hal ini. Menurut pandangan Tuhan Yesus, bila kebutuhan material menjadi sedemikian mutlak berpengaruh dalam hidup seseorang, maka hal-hal itu telah menjadi mammon bagi orang itu. Di dalam Alkitab beberapa versi seringkali ayat-ayat itu mengatakan, jangan kita menjadi budak uang. Kadang orang tidak sadar dia menjadi budak uang. Dia begitu semangat kalau hal-hal berurusan dengan uang, tapi kalau hal-hal mengenai berhubungan dengan hal-hal rohani, mengenai Tuhan, dia kendor-kendor saja, malas. Loh, mengapa kita begitu semangat kalau urusan uang? Siapakah sebetulnya yang menjadi Tuhan kita?
Kita harus mengerti hal itu. Ada orang mula-mula berteman, bersahabat, tapi gara-gara urusan uang lalu menjadi bertengkar, bertikai, dan bercerai karena uang. Loh, sebetulnya yang menjadi Tuhan ini siapa? Tuhan atau Mammon? Kalau Tuhan adalah Tuhan kita, Tuhan berfirman, hendaklah kamu mengusahakan perdamaian. Lebih baik rugi uang daripada kita kehilangan sahabat. Jangan sedemikian berhitungan gara-gara uang sampai kita kemudian mengorbankan persahabatan. Tuhan mau kita mendahulukan kerajaan, pemerintah, dan kehendaknya. Pemerintahan Allah maksud saya adalah karena kita adalah hamba Kristus. Maka kita mematuhi kehendaknya. Dan kehendaknya diungkapkan dalam firman-Nya. Dan firman-Nya itu seringkali minta kita menarik garis batas yang jelas antara Tuhan dan Mammon. Dan di dalam banyak hal dan situasi kita harus memilih Tuhan daripada urusan-urusan dunia yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan atau keuntungan-keuntungan material. Hal ini marilah menjadi suatu hal untuk menjadi kita mawas diri. Apa kita hamba Kristus atau hamba uang? Yang ketiga, Tuhan mau kita mencari dahulu kerajaan Allah karena kita adalah warga kerajaan Allah. Mari kita membaca ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terangnya ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Waktu kita membaca firman dalam ayat 25 dan seterusnya, di situ orang-orang bertanya, apa yang hendak kami makan? Apa yang hendak kami minum? Apa yang hendak kami pakai? Kayaknya soal-soal itu semua hal-hal sepele. Apa yang hendak dimakan, apa yang hendak diminum, apa yang hendak dipakai, soal-soal kecil. Namun Tuhan Yesus yang maha melihat sampai ke dalam hal-hal yang tersembunyi sekalipun dan yang terselubung, Tuhan mengetahui bahwa tidak jarang orang berkata, ya saya sedang mencari makan, ya mencari sesuap nasi, dan ungkapan seperti itu sebetulnya itu cuma alasan semata-mata. Tuhan mengetahui bahwa di dalam ucapan-ucapan yang seperti itu seringkali itu memuat satu orientasi kehidupan. Orientasi kehidupan, apakah orientasi kepada bumi, dunia ini, atau berorientasi kepada sorga? Orang Tionghoa kalau ditanya, bagaimana bisnismu? Ya, cuan cia aja, kata orang Hokkien. Ya, cuannya cuma bisa untuk makan. Aku berusaha ini cuma mencari sesuap nasi. Padahal dia sekali makan berpiring-piring dan berporsi-porsi, bukan cuma sesuap nasi, saudara-saudara. Mungkin lebih cocok yang seringkali Jun itu bilang, mencari sesuap nasi dan semangkok berlian. Jadi bukan cuma sesuap nasi, sudah cukup sebetulnya, tetapi masih mengejar yang lain karena mengidamkan semangkok berlian. Itu adalah orientasi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memulai sebetulnya rangkaian firman sampai ke antiklimaks ayat 33 itu. Mulai dari janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, melainkan kumpulkanlah hartamu di sorga. Tuhan sedang menekankan orientasi hidup. Mengapa?
Karena dia sedang berbicara kepada murid-muridnya yang notabene adalah anak-anak Bapa Surgawi. Berarti orang-orang ini adalah warga kerajaan sorga. Negara yang asli sejati adalah sorga. Di bumi ini, seperti kata orang Jawa, kita numpang ngombe saja. Kita cuma numpang minum. Seperti orang kehausan. Kita melintas dalam perjalanan. Kalau kita duduk di warung, cuma minum. Tapi kita kan nggak bakal duduk di warung seterus-terusnya dari pagi sampai siang sampai malam, bukan? Kalau nginep di warung, kita cuma numpang sejenak untuk minum seteguk. Habis itu kita melanjutkan perjalanan kita. Saya dan saudara, sebagai murid Kristus dan sebagai anak-anak Bapa Surgawi, adalah musafir-musafir di dalam dunia ini. Kita tidak menetap selama-lamanya di sini. Para bapak iman sudah menunjukkan teladan waktu kita mempelajari Ibrani 11. Mereka menuju ke tanah air yang abadi, yaitu sorga. Kita di sana, kita akan menetap selama-lamanya. Tuhan berkata, benarkah demikian? Apakah kamu betul anak-anak Bapa Surgawi? Apakah kalian benar warga negara kerajaan sorga? Kalau begitu, periksalah orientasi hidup. Di manakah kamu menabung? Di manakah orientasi hidup? Apakah kamu begitu terikat dan terpikat kepada dunia ini? Atau kerinduanmu adalah sorga? Kita butuh nafkah di dunia ini. Butuh uang. Tak dapat tidak. Itu memang kita butuhkan. Tetapi marilah kita belajar hidup cukup. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan ketika ada banyak berkat lebih, berkat ekstra, maka yang lain itu kita dengan segala semangat berorientasi untuk sorga, mendukung kerajaan Allah, merindukan. Kita memakai biaya-biaya untuk mengikuti seminar-seminar rohani, membaca buku-buku, berani membeli buku-buku rohani. Jangan berkata kau mahal ya, kalau kita sanggup membeli, karena kita perlu menambah pengertian-pengertian, wawasan-wawasan, karena kita merindukan hal-hal surgawi. Itulah tanah air kita yang sejati. Tuhan berkata mengenai mata. Mata adalah pelita tubuh. Sudah lama saya memperhatikan bagian ini. Seringkali saya nggak ngerti. Kenapa sudah bicara mengenai mengumpulkan harta jangan di bumi tapi di sorga, lalu Tuhan bicara mengenai mata? Apa hubungannya? Ternyata saudara, di dalam Alkitab istilah mata ini seringkali dikaitkan dengan urusan orientasi kepada hal-hal materi atau kepada hal-hal rohani. Di dalam Amsal Soleman 28 ayat 22, bahasa Indonesia diterjemahkan begini: orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Ya memang sih, orang yang kikir, orang yang mendiet itu kan apa dalam otaknya? Kan duit melulu kan? Mengapa dia jadi kikir? Karena dia merasa uang itu menjadi begitu luar biasa. Dia suka kalau uang itu masuk, tapi dia nggak suka uang itu keluar. Makanya dia menjadi orang yang medit. Orang medit itu suka duit masuk, tapi nggak suka duit keluar. Itu artinya medit. Oke. Orang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Di dalam bahasa asli yang diterjemahkan dengan kikir itu adalah dalam bahasa Inggris diterjemahkan a man with an evil eye. Jadi seseorang yang mata jahat. Karena konteks Matius 6 sedang bicara tentang mata baik dan mata jahat kan. Mata jahat itu mata yang mata duitan. Senangnya duit melulu. Akhirnya menjadi kikir karena begitu terikat kepada uang. Di dalam Ulangan pasal 15 ayat 9 dikatakan di sana, kalau kamu memiliki budak-budak dari orang-orang sebangsamu, jadi orang Yahudi punya budak orang Yahudi, ingatlah
Kalau sudah sampai tahun yang ke-7, kamu harus melepaskan mereka tanpa bayaran apapun. Bebaskan, sebab mereka sama sebangsa dengan kamu. Lalu firman Tuhan mengatakan, hati-hatilah, jangan kemudian timbul pikiran jahat dalam hatimu. Wah, ini sudah tahun ke-7 ya. Wah, aku mesti melepaskan mereka dan membebaskan orang-orang yang berhutang kepadaku. Lalu firman Tuhan mengatakan selanjutnya, janganlah hatimu kesal. Hati yang kesal itu dalam terjemahan menurut bahasa asli adalah, janganlah matamu menjadi jahat kepada sesamamu. Jadi kesal sebetulnya dalam bahasa asli itu mata jahat. Dengan mata jahat melihat sesama yang menjadi budaknya, enak ya kamu, udah mau tahun ke-7, utangmu masih banyak loh kepadaku, belum bayar. Sih, cuma mikirnya utang lagi, duit dulu. Enak ya tahun ke-7, aku bebaskan. Loh, selama ini makanmu dan sebagainya, kok bagaimana kamu hitung-hitungan aku? Tuhan bilang, jangan punya mata jahat seperti itu. Yang cuma hitungnya duit, materi melulu. Laksanakanlah firman Tuhan. Tahun ke-7, bebaskan mereka tanpa syarat dan tanpa hitung-hitungan apapun. Itu hanya bisa dilakukan kalau orang itu memiliki mata yang baik. Mata yang tidak mata duitan. Mata yang bukan mata mamon, tapi mata anak Allah. Mata Bapa Surgawi. Yang kalau melihat harta, melihat materi, melihat uang, itu mengerti semua itu cuma prasarana untuk kehidupan di dunia. Dan semua harus dipakai Allah masukkan untuk menyimpan harta di sorga. Yang sementara ini harus dipakai supaya dia memiliki nilai yang kekal. Sebab kita akan digusur dari dunia ini. Dan mau tidak mau kita harus pindah ke dalam kekekalan. Kalau kita tidak punya tabungan apa-apa di sana, bagaimana kita sampai di sana? Apa yang kita sudah siapkan di sana nanti? Itulah yang Tuhan mau tekankan. Oleh sebab itu, karena kalian dan saya adalah anak-anak Bapa Surgawi, marilah kita mendahulukan kerajaan Allah. Sebab tanah air kita itu ada di sorga, bukan di bumi. Saudara, kalau kita sampai mendahulukan kerajaan Allah, mencintai pekerjaan Allah, mendukung hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang Tuhan suka. Mengapa? Sekali lagi, bukan untuk mendapatkan berkat-berkatnya. Seorang hamba Tuhan menceritakan ketika dia masih anak-anak. Pada waktu dia masih anak-anak, dalam keluarga dia memiliki beberapa saudara. Ibunya bekerja sampai pukul 3 sore, lalu pulang pukul 3. Ini di Amerika terjadi. Ayahnya berangkat pukul 3.30. Nah, sesudah ibu pulang, anak-anak ini masih tunggu ayah. Sebelum ibu pulang, gimana? Ayahnya akan pulang pukul 3.30. So, ibunya harus berangkat kerja pukul 3, maaf saya. Ibunya berangkat pukul 3, ayahnya akan pulang 3.30. Jadi antara 3 dan 3.30 rumah itu kosong. Ada kakaknya sudah agak besar, jadi mereka bisa tinggal di rumah. Jadi sambil menunggu 30 menit itu mereka nonton TV, ya film kartun dan sebagainya. Tapi begitu 3.30 mereka sudah sangat kenal bunyi deru mesin kendaraan ayahnya. Lalu ayahnya mematikan mesin, menutup pintu truknya, dan mereka sudah kenali suara boot dari ayahnya masuk driveway menuju ke rumah. Orang anak meskipun film bagus seperti apapun, semua tinggalkan TV, lari ke depan pintu menyambut daddy. Lalu si hamba Tuhan ini cerita, setiap kali ayahnya pulang pukul 3.30 itu, dia digendong, taruh di atas di sini di bahu. Dan kemudian dia boleh pakai topi ayahnya, topi cowboy. Lalu dia merasa dia jadi cowboy, pakai topi cowboy ayahnya. Dan kemudian ketika dia turunkan,
ayahnya lepas sepatunya dan dia boleh pakai boot ayahnya. Wah, dia merasa seperti ranger. Dan bukan cuma itu, setiap kali ayahnya pulang pukul 3.30, ayah buka lunchbox, di sana ada sisa snack, ada sisa buah, ya, sisa makanannya. Sebetulnya ayah sengaja sisakan untuk anak-anak ini. Wah, anak-anak semua senang sekali. Mereka menikmati snack dan buah-buah itu. Setiap kali seperti itu, setiap hari mereka nantikan ayahnya pulang. Lalu hamba Tuhan ini, dia berkata, sudah dewasa, dia merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dia berpikir, kalau misalnya andai kata pada waktu itu ayahnya, karena melihat anak-anak itu senang setiap kali dia membuka lunchbox dan mereka menikmati snacknya, lalu setiap hari cuma mengirimkan melalui seorang pesuruh, kirimkan lunchboxnya dengan sisa snack, buah dan sebagainya, tapi dia sendiri gak pulang. Apakah anak-anak itu akan senang demi mendapatkan snack itu, tetapi ayah tidak hadir di sana? Kita bisa menjawab, saudara. Hamba Tuhan yang berkata, aku pikir mungkin hari pertama aku senang, tapi sesudah hari kedua, hari ketiga, setiap kali begitu, pasti aku akan hilang sukacita. Aku akan missing, aku akan kehilangan ayahku. Lalu dia mengajar sebuah kebenaran. Kita, anak-anak Bapa Surgawi, kita bilang kita cinta Bapa. Sebetulnya kita cinta lunchbox-nya dengan snack dan segala macam di dalamnya itu, atau betul-betul kita merindukan hadiratnya. Saudara,